Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang titik ekstrim atau titik puncak dari suatu fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kalian mesti ketahui adalah fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Jadi, misalnya kalian punya koordinat kartesius ya. Misalnya kayak gini, ada x-nya, ada y-nya. Nah, fungsi kuadrat kan kita tahu kan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c itu adalah sebuah angka. Di mana kalau a itu tidak boleh sama dengan 0, ya enggak? Di sini kalau kita gambar, maka nanti kita akan menemui grafik ini, itu adalah grafik yang itu seperti parabola, atau kalau misalkan kalian itu kayak gunung gitu. Kayak gini, nah kayak gitu. Kalau enggak, dia kebalik gitu ya, kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi bisa begini, bisa juga begini, gitu ya. Nah, coba deh kalian perhatiin. Di sana itu kan ada titik yang paling tinggi atau titik yang paling rendah kan. Misalnya kalau di sini nih saya kasih warna misalnya biru gitu ya. Kan ada warna warna biru. Ini kan titik paling rendah nih, ya enggak? Dan ini titik paling tinggi, ya enggak? Di mana di sini punya x, y, sini ada titiknya x, y, di sini juga ada titiknya x, y gitu ya. Juga ada gitu. Nah, pertanyaannya, emangnya bisa fungsi kuadrat ini ditentuin apa nilai x sama y-nya dari titik puncaknya gitu ya. Jadi kan misalkan kalau kalian pergi ke gunung gitu ya. Gunung itu kan sama seperti parabola gitu, bentuknya mirip gitu. Misalkan kayak ke gunung lah. Nah, misalkan di gunung. Nah, di gunung ini kan ada titik tertingginya ya enggak? Titik tertingginya. Entah berapa meter gitu. Nah, yang pasti titiknya sangat tinggi. Kalau nggak, kalau kalian pernah nyelam ke danau, kan danau itu kan dia kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kan dia ada titik-titik terendahnya gitu. Nah, ini namanya titik ekstrim atau titik yang paling rendah atau titik yang paling tinggi dari suatu fungsi kuadrat. Nah, gimana sih cara nentuinnya? Nah, sekarang kita balik lagi ke rumus ini ya. Misalkan sini kan ada y sama dengan sorry, jangan warna biru ya. Kita pakai warna hitam aja. Kita pakai warna hitam. Nah, sini saya ganti dulu. Oke, kan y itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya enggak? Nah, kalau kalian tahu nilai x dan y yang dia itu adalah titik puncak, itu cuma ada satu titik. Cuma ada satu titik ya. Cuma ada satu titik. Artinya apa? Artinya nilai dari x dan y gitu ya. Nilai dari x dan y itu cuma satu. Yang artinya x-nya itu cuma satu, y cuma satu gitu. Nah, di sini kalau kita buat persamaan jadi persamaan kuadrat, ini kan fungsi kuadrat. Kalau kita mau nyatain dalam persamaan kuadrat kan kayak gini, ax kuadrat plus bx plus c min y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat ini nilai x-nya cuma satu. Nilai x-nya atau solusinya itu cuma satu. Nah, kan kalau kita tahu rumus ABC gitu ya, kan kalau kita tahu rumus ABC kan ya, rumus ABC itu kan dia adalah x sama dengan min b plus minus akar b dibagi sama 2. Nah, di sini nilai d-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nilai d-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena x-nya cuma satu gitu ya. Jadi ketika x-nya cuma satu x-nya itu cuma ada satu, cuma satu solusi, maka diskriminannya harus sama dengan 0 gitu. Maka ini hilang dong jadi 0, ya enggak? Maka di sini kita dapat titik puncak itu adalah rumusnya adalah min b dibagi sama 2a gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau kita mau nentuin atau mau mencari y-nya gimana? Kalau kita mau mencari y-nya, ya udah kita masukin aja x ini ke dalam x ini nih. Jadi nanti x kuadrat dikali sama min b per 2a kuadrat ditambah sama b dikali sama min b per 2a dikali b kali min b per 2a ditambah c min y sama dengan 0. Nanti cari y-nya gitu ya. Atau juga bisa, kan tadi kan kita tahu ya diskriminannya kan sama dengan 0, ya enggak? Nah, di sini diskriminannya itu adalah b kuadrat min 4ac. Tapi ingat, c-nya bukan c ini doang ya, tapi keseluruhan ini.
gitu ya. Jadi min 4A dikali C min Y sama dengan 0, gitu kan. Nah, di sini jadinya kan B kuadrat min 4AC plus 4AY sama dengan 0 kan. Maka nanti nilai Y-nya itu adalah, kan tadi kan B kuadrat min 4AC plus 4AY sama dengan 0. Kita pindahin ke sini semuanya, jadinya 4AY sama dengan minus B kuadrat min 4AC. Nah, semuanya kita bagi sama 4A, biar dapat Y-nya gitu ya, dibagi sama 4A semua. Jadinya Y-nya sama dengan min B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A. Nah, ini adalah nilai dari Y puncaknya gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Misalnya saya punya soal gini. Di sini Y sama dengan 2X kuadrat plus 8X plus 6. Terus saya mau cari berapakah nilai XP-nya. Nah, XP kan gampang ya. Di sini kan A-nya sama dengan 2, ya kan? Ini kan A, ini B, ini C. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 8, C sama dengan 6. Nah, kan rumus XP itu adalah min B dibagi sama 2A, gitu kan? Ya udah, berarti kan min 8 dibagi sama 2A, 2 dikali sama 2. Berarti kan min 8 dibagi sama 4 dengan min 2. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus tadi. Kalau kalian nentuin YP-nya, kalian tinggal masukin aja min 2 ini ke dalam sini. Jadi nanti 2 dikali min 2 kuadrat, X-nya diganti sama min 2 ya, ini kan XP. Nah, 2 dikali min 2 kuadrat ditambah 8 kali min 2 tambah 6. Gitu kan? Jadi berapa nih semuanya? 2 kali min 2 kuadrat, jadinya kan 2 dikali sama 4. Ini dikurang 16 tambah 6. Jadinya 8 kurang 16 tambah 6 sama dengan berapa? Sama dengan min 2. Jadi nanti nilai titik puncaknya adalah XPYP-nya itu adalah min 2, min 2 gitu ya. Nah, kayak gitu contohnya. Atau juga bisa kalian kalau menentukan YP-nya, kalau kalian menentukan YP-nya, itu kan YP kan tadi sama dengan apa? Min dari B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A kan? Ya nggak, tadi persamaannya apa? Y sama dengan 2X kuadrat plus 8X plus 6. Ya nggak? Ya udah, berarti kan A sama dengan 2, B sama dengan 8, C sama dengan 6. Maka nanti minus B kuadrat, 8 kuadrat, ya kan? B-nya kan 8. Maka 8 kuadrat kan? Jadi 64. Dikurangi sama 4AC. 4 dikali 2, 8. 8 kali 6, 48. Gitu ya. Dibagi sama 4A. Artinya apa? Dibagi sama 4A. 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Gitu ya. Sama dengan nanti langsung aja. Ini kan jadinya kalau dibagi 8, habis jadinya 8. Ini juga jadinya 6. Maka nantinya minus 8 kurang 6. Sama dengan minus 2. Sama dengan ya di minus 2 kan jawabannya. Nah, sama kan caranya. Nah, jadi sebenarnya gampang gitu ya. Nilai nentuin XP sama YP-nya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu kan persamaan kuadrat itu dia kan ini ya, apa namanya? Kayak gini kan bentuknya. Itu ada titik paling rendah atau titik paling tinggi gitu ya. Nah, nilai X ini di sini ya, titik ini itu kan bisa tentuin berapa? Pakai rumus ini nih tadi kalau saya mau rangkum ya. Kalau saya rangkum kan jadinya kayak gini. Kalau ada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka nanti X ekstrimnya itu sama dengan min B dibagi 2A, atau nanti kalau Y ekstrimnya itu sama dengan min dari B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A. Gitu caranya. Oke, gampang ya sampai sini. Sebenarnya sama tadi sampai sini aja. Kalau mau ke latihan soal lagi sedikit ya. Latihan soal lagi sedikit. Di sini misalkan ada Y sama dengan 3X kuadrat plus AX plus 6 sama A. Gitu ya. Y sama dengan 3X kuadrat plus AX plus 6. Nah, ingat ini A ya. Nah, saya mau tanya, tentukan nilai A apabila XP sama dengan misalnya misalnya 20 gitu ya. Nah, ya udah gampang aja kan kalau mau tentuin nilai A gampang aja, maka nanti nilainya adalah XP sama dengan 20. Nah, ini kan sama dengan min B dibagi 2A kan. Nah, gitu. Sorry, ini kan berarti kan
B-nya adalah berapa? A gitu ya, sorry. Ini maksudnya bukan gitu ya. Ini maksudnya misalkan jangan A lah ya. Kalau A nanti bingung. Misalnya jangan nilai A, misalnya P gitu ya. Tentukanlah nilai P. Gitu. 3x kuadrat plus PX plus 6. Tentukanlah nilai P apabila XP sama dengan 20. Gitu ya. Oke, sini kan gampang aja. Tinggal min B dibagi 2A sama dengan 20. B-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan P. Ya nggak? B-nya sama, kan A sama dengan 3, B sama dengan P. Sorry, B sama dengan P. Ini kan A, ini kan B, ini kan C ya. Terus C sama dengan 6. Maka jadinya di sini adalah min P dibagi sama 2A. 2 dikali sama 6. Sama dengan 3. Makanya kalau kita pindahin ke sini ya, jadi kan min P sama dengan 2 dikali 6 kali 3. Sorry. Kebalik. 2 dikali, sorry. Kan A-nya 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 20. Maka nanti min P sama dengan 2 kali 3 kali 20. Gitu kan. P-nya sama dengan, min P sama dengan 2 kali 3, 6 kali 20, 120. Maka nanti P sama dengan minus 120. Nah, inilah. Gitu. Maka nanti persamaan kuadrat ini lengkapnya adalah ini. Lengkap persamaan kuadrat ini adalah Y sama dengan berapa tadi tuh? 3x kuadrat min 120x plus berapa tadi? Plus 6 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya berapakah nilai YP-nya gitu ya. Nah, YP-nya itu kalian bisa pakai rumus ini. Bisa pakai rumus min B kuadrat min 4AC dibagi sama 4A. Bisa. Atau kalau kalian nggak mau ribet, tinggal masukkan aja nilai X-nya gitu ya. Ini kan nilai X-nya nih, 20 kan. Maka nanti YP itu sama dengan 3 dikali sama 20 kuadrat, min 120 kali 20 plus 6. Nah, 3 dikali 20 kuadrat, berarti kan 400 kali 3. 400 kali 3 adalah berapa? Adalah 1.200, ya enggak? 1.200 dikurangi berapa nih? 2.400 tambah 6. Nah, jadinya kan min 1.200 tambah 6. Jadinya min 1194. Ya. Nah, inilah nilai YP-nya. Gitu ya. Jadi gampang aja, ini nilai YP-nya. Nilai YP ya. Nilai YP-nya nih. Nah, sebenarnya sampai di sini udah gampang ya, udah gampang banget ya. Tinggal kalian hafalin aja rumusnya, terus kalian masukin rumusnya ke dalam soal. Gitu ya. Nah, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.